menang, amin. Ya, saya katakan umat menang karena kita mengalahkan rasa malas kita. Seharian kita telah beraktivitas ya, datang ke rumah Tuhan. Kita mau berbakti pada Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau fokus terhadap Tuhan sepanjang sore hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, tanggalkan segala beban yang ada saat ini. Kita mau fokus terhadap Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan. Kita bereskan hati kita pribadi lepas pribadi. Kita mau senangkan hati Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Allah Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Terima kasih, kami bersyukur. Yesus. Mari bersyukur buat kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita naikkan syukur buat Allah Tuhan kita, karena Dia Allah yang hidup. Yesus, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang hidup. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya.
atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan Mari setiap jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan Allah kita, kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Mari tinggikan Allah Tuhan kita, Yesus Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kekuatan kami. Hanya bagimu Allah yang hidup. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah, Allah yang layak kami tinggikan. Pujian bagimu, Yesus Tuhan. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Syukur bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, untuk memulihkan setiap hati kami. Engkau akan berikan semangat dan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami memulai ibadah sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau layakan kami. Kami siap agungkan Engkau, kami siap tinggikan Engkau. Umat menang dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan berikan tos kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin Tuhan. Mari kita mau berikan pujian kita yang terbaik buat Allah Tuhan kita. Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, olah menara, olah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Mari sembah Tuhan Allah kita dengan hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, olah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
buat Allah Tuhan kita, amin. Karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Mari sembah Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, angkat kedua tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Di sore-sore buat Allah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya, amin. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan. Segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Syukur ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Mari setiap jemaat yang saya ajak bagi berdiri, kita sekali lagi. Kita mau naikkan syukur kita buat Allah Tuhan.
setiap kami Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Tidak ada lembah kelam dalam hidup kami Tuhan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya tak ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur di dalam hidupku. Setia
setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur, naikkan syukur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tiada pernah berubah, tiada pernah berhenti. Segala yang baik yang datang daripadamu bagi kami, pertolonganmu tepat pada waktunya, penyediaanmu tidak pernah berlalu atas kami, tidak pernah terlambat Engkau menolong setiap kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan kami seorang diri, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pergumulan kami banyak, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan Engkau Allah yang terus membawa kami mengalami damai sejahtera ilahi, mengalami kemenangan, mengalami kekuatan. Kami tidak hancur, kami tidak lemah, tetapi kami boleh dibawa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Ajar kami akan firman-Mu sehingga kami boleh menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan, kekuatan, kasih karunia, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami, sempurna terpelihara atas hidup kami. Untuk itu berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh, sore hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah yang Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu, di minggu ketiga ini kita akan berbicara tentang kekuatan bersyukur, di mana firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah satu perintah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita, siapapun kita hari ini. Tidak peduli kita anak-anak muda, tak peduli kita orang-orang yang sudah tua, tetapi bersyukur adalah satu bagian yang harus menjadi ciri yang ada dalam hidup setiap orang percaya. Bersyukur. Mungkin banyak orang berkata, Pak, bersyukur piye? Semuanya ini jadi buruk, semuanya ini jadi tidak baik. Kondisi hari-hari ini tidak menguntungkan, kondisi hari-hari ini tidak seperti yang saya bayangkan. Hari-hari ini adalah sesuatu yang berat, tetapi firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang berbicara tentang bersyukur adalah sesuatu yang harus kita terus latih dalam hidup kita. Tidak mudah dalam keadaan kekurangan, tidak mudah dalam keadaan lemah, tidak mudah dalam keadaan sakit, tidak mudah dalam keadaan di mana kita mengalami hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan, kita bersyukur. Dan selain kita melatih diri kita untuk bersyukur, yang kedua kita sungguh-sungguh mencoba untuk membiasakan hidup kita ini untuk terus bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat bersyukur maka sesungguhnya kita sedang mengalami banyak perkara dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, saat kita bersyukur itu sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Di dalam
1 Tawarik pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-34 di sana katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, perkataan ini adalah satu hal di mana kita mendeklarasikan bagaimana kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mungkin hari-hari ini dalam kita keadaan kecewa, kita dalam keadaan duka, kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan mungkin. Tetapi ketika kita dalam keadaan-keadaan seperti itu, kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan, maka kekuatan kita ini akan kembali. Kekuatan yang hilang akan dikembalikan. Pengharapan yang hilang akan dikembalikan. Sukacita yang hilang akan dikembalikan. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan bahwa sesungguhnya kita memberikan sebuah pernyataan bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Memang hari ini kita sedang diproses. Semuanya mungkin hari-hari ini tidak seperti sesuatu yang indah yang kita harapkan. Tetapi itulah kehidupan. Tidak ada di antara kita yang selalu senang, betul? Tidak ada juga yang di antara kita tidak selalu kita ini dalam keadaan susah. Tidak selalu kita mengalami kekurangan, tidak selalu kita mengalami kekecewaan. Hidup kita ini naik turun, ya, naik turun, fluktuasi. Tentunya pergerakan kita itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita bersyukur maka ada alasan untuk kita ini satu alasan untuk kita bersyukur adalah karena dalam kehidupan kita akan berlaku kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita bersyukur, Bapak Ibu. Orang yang kehilangan rasa syukur, bersungut-sungut dalam hatinya, tidak akan bisa melihat apa yang baik. Orang kalau pakai kacamata hitam, meskipun orangnya itu putih, tetap kelihatan hitam, saudara. Saya pernah lihat di TikTok itu lucu, sebuah humor gitu dalam bahasa Jawa. Seorang bapak bertanya kepada anaknya, "Le, kowe kok ireng?" Gitu ya. Anaknya jawab, "Maaf kata, matamu." Kemudian bapaknya, "Loh, kenapa? Ada apa dengan mata saya?" Nah itu ada kacamatanya hitam. Kemudian dia buka kacamatanya hitam. Ditanya lagi, "Loh, Le, kok kowe hitam?" "Ya memang dari sononya Pak aku hitam." Nah, kacamata kita ini akan mempengaruhi cara pandang kita. Ketika kita mulai kehilangan cara pandang bahwa kasih setia Tuhan itu ada di dalam hidup setiap kita, maka kita akan melihat bahwa Allah itu tinggalkan kita, Allah itu enggak setia, bahkan kita ini merasa bahwa hidup kita ini tidak beruntung. Tetapi ketika kita mencoba melihat bagaimana sesungguhnya Allah menolong kita, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada masa depan, ya, kita juga akan semakin percaya, oh ya ini segala proses harus memang aku lalui. Tetapi dari semua proses yang ada akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang boleh menikmati apa yang baik daripada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 11 di dalam PowerPoint tidak ada, tolong dibukakan di dalam Alkitab. Ibrani pasal 12 ayat yang 11 di sana dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan, dalam kehidupan setiap kita memang diperhadapkan ada suka, ada duka, dan sesuatu yang kita terima, setiap ganjaran pada waktu diberikan, ganjaran ini macam-macam, saudara. Bisa saja sesuatu yang terjadi atas hidup kita karena sebuah kesalahan sehingga kita mengalami proses, atau memang Tuhan sengaja izinkan meskipun kita sudah baik, meskipun kita ini sudah hidup kudus, meskipun kita ini kehidupan rohani kita, pelayanan kita, ibadah kita itu sudah top, tetapi masih Tuhan berikan sesuatu dalam kehidupan setiap kita yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saudara,
pada saat buah itu mulai muncul dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan kembali. Dan ketika proses pelatihan itu selesai, kita ini sedang disiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Benar, saudara. Semua proses. Mungkin hari-hari ini proses yang sedang Anda alami, kehidupan yang Bapak Ibu alami hari ini, mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada kita. Dan kepada setiap kita, kita sadar bahwa kita ini dilatih Tuhan dalam segala proses. Untuk apa? Kita menjadi berkat. Kalau kita tidak pernah mengalami rasa kehilangan, kita tidak bisa menghiburkan orang yang kehilangan. Kalau kita tidak pernah mengalami luka, kita susah untuk menjadi saksi orang-orang yang punya luka, yang punya kepahitan. Dalam kehidupan setiap kita, orang lihat baik-baik saja, tetapi yang ada di dalam kita itu seringkali tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ada banyak duka, ada banyak kekecewaan. Beberapa waktu yang lalu, saya undang adik saya, karena saya tahu adik saya ini sedang bergumul dengan pekerjaan istrinya. Adik saya ini petani, dia tidak mengerti teknologi, tetapi istrinya seorang penulis dan dia memerlukan ilustrator untuk menggambar. Nah, kebetulan ya sedikit-sedikit ada bakat untuk menggambar, tetapi karena gambarnya manual, saudara, susah untuk memenuhi standar yang diinginkan. Akhirnya saya undang untuk ke Salatiga, ya wes tak leske. Nah, leslah dia. 2 hari berturut-turut, pertama 4 jam, yang hari yang kedua 5 jam dia belajar, kemudian dia pulang. Nah, orang-orang pada bingung, loh kok itu pakai jilbab, ada di gereja, masuk ke ruang lab komputer kita. Mungkin orang bertanya, loh ini siapa? Tapi saya jelaskan, ini adalah adik saya. Loh katanya Pak Mul itu anak yang paling kecil. Ya memang saya anak yang paling kecil, tapi saya masih punya yang namanya adik tiri. Loh, pernah begitu tak Pak? Lah iya, lah itu adik saya. Oh, kemudian mereka mulai ngobrol. Kok bisa Pak dengan adik tiri baik? Nah, kan dia tidak salah. Saya juga enggak salah. Kan orang tua yang salah. Lah dia Islam Pak, Bapak Kristen. Lah justru letak kesaksian kita di situ. Istrinya, saudara, istrinya adik saya itu dari keluarga non-Kristen. Dan dia merasa kaget ketika, loh, di keluarga sini itu banyak perbedaan, tetapi kok saya ini diterima apa adanya, bahkan diperhatikan, bahkan didukung. Dia menulis dan dia bercerita. Pada satu kali ketika datang ke rumah, ibunya dia bertanya, loh, kamu meh nenggone kakakmu sing karang duit, kowe meh nggawa apa? Ya ndak bawa apa-apa. Ibunya bingung, loh, lah kok bisa? Kamu datang kok nggak bawa apa-apa? Apa nanti diterima? Loh, di sana diterima dengan sukacita, ndak ada perbedaan. Loh, lah kami itu pakai jilbab masuk gereja, ndak ditolak, enggak. Dan dia cerita secara terus terang kepada saya, Mas, tadi waktu kesini ibu saya bilang begini. Lah kamu rasakan seperti apa? Ya saya di sini diterima, ya dianggap adik, dianggap saudara, dan saya itu didukung. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang pengalaman-pengalaman masa lalu membentuk sesuatu dalam hidup kita. Dulu waktu pertama ya mesti ada gesek-gesek. Tetapi setelah semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan,
musuh saja harus kasihani, betul? Kasihilah musuhmu, kasihlah sesamamu manusia. Lah dia siapa? Ya bagaimanapun dia adik, betul ya? Dan ketika itu menjadi kesaksian yang baik. Coba kalau kita membeda-bedakan, ojo cedak-cedak karo wong Kristen kae. Kita ditolak, wah ngeri saudara. Apalagi Pak Pendeta. Tetapi ada satu bagian. Ketika itu terjadi memang bukan sukacita, dukacita, kemarahan, kekecewaan. Tetapi ketika kita sadar bahwa proses berjalan dan kita terus berusaha untuk menerima segala sesuatu, menghasilkan buah kebenaran, dan damai sejahtera itu kembali atas hidup kita. Dan kita sedang dilatih untuk apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Deklarasikan kasih setia Tuhan. Hancur keadaan keluarga kita, percaya kasih setia Tuhan tidak pernah hancur. Pekerjaan kita mungkin sulit, tetapi kasih setia Tuhanlah yang akan membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Deklarasikan, maka kita akan menikmati apa yang baik, yang luar biasa dari kasih setia Tuhan. Yang kedua, ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita ini sedang meyakini rencana Tuhan atas hidup kita. Perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari ini, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, kita harus sadar bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah kita. Mungkin orang tua kita hari-hari ini diambang perceraian. Percaya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Proses itu mungkin berjalan. Tetapi kita terus harus percaya bahwa Tuhan membela kita. Mungkin engkau disakiti oleh orang. Percaya Tuhan, itu diizinkan Tuhan supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Dan kita ikut di dalam rencana-rencana Tuhan. Dan ujung-ujungnya saya mau berkata, kalau kita ikut rencana Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dulu ketika saya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Ketika Bapak berkata, Mas Mul, kalau Purwodadi butuh pelayanan. Waktu itu saya merasa, aku kok dibuang ya, aku kok rasanya tidak dihargai ya, kok aku kayaknya dibuang ke sana ya. Rasanya duka cita, tetapi kita tahu, tetapi setelah proses berjalan sampai hari ini saya bersyukur. Rupa-rupanya Tuhan sedang mendewasakan, Tuhan sedang bekerja, sehingga panggilan pelayanan saya menjadi semakin kuat. Bahkan sampai ketika ditawari, Pak Mul, di sini tidak ada gembala, Pak Mul jadi gembala di sini ya. Saya bisa berkata tidak, panggilan saya tidak di Purwodadi ini, panggilan saya di Salatiga. Meskipun satu keluarga harus hijrah lagi ke Salatiga, memulai hal yang baru, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang sukar, apapun yang mungkin tidak indah, percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Cara pandang kita terbatas. Kita ini secara jasmani melihat itu kalau lurus, saudara, paling hanya semeter, hanya 1 kilo, itu aja sudah jauh sekali. Mungkin 400 meter, 200 meter kita melihat itu siapa, sudah terbatas. Tetapi Tuhan itu bisa melihat seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang ada sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tahu rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan Allah bagi kita. Hari ini, apa yang sedang terjadi atas hidup kita? Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur.
Ketika pekerjaan kita mungkin sulit hari-hari ini, belajar bersyukur. Karena kesulitan hari ini, kita percaya dirancang Tuhan terjadi atas kita supaya kita apa? Kita lebih pandai, kita lebih mandiri, kita lebih punya pengalaman bersama Tuhan. Rancangan Tuhan terjadi dan Alkitab kita berkata mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kalau mungkin kita dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, saya rindu bahwa kita terus belajar mengucap syukur dan terus meyakini rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Karena ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kok kita wis cocok lu Tuhan, wis saling cinta lu Tuhan, kok iso putus pacarannya? Ya Tuhan yang beri yang terbaik. Amin. Kalau Pak, tapi yang kemarin itu baik, Tuhan sediakan yang lebih baik. Yakin saja. Yakin saja, percaya saja, karena Allah turut bekerja di dalamnya. Yang ketiga, apa yang sebetulnya terjadi atas hidup kita ketika kita bersyukur. Yang ketiga adalah bahwa kita ini sedang mengalahkan kekhawatiran kita. Mari kita akan buka Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan dalam hidup setiap kita. Kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus melakukan sebuah permohonan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersyukur. Supaya apa? Kekhawatiran kita ini hilang. Kekhawatiran kita ini hilang. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Masa depanmu, keluargamu. Berdoa sama Tuhan, naikkan sebagai permohonan kepada Tuhan, dan yang terakhir belajar bersyukur. Itu akan membuat kita, apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita letakkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kita, yang tidak terbatas. Dia Allah yang akan mengerjakan bagiannya bagi saya dan saudara. Saat kita bersyukur, kita ini sedang mengatasi persoalan kekhawatiran kita. Kita gantikan dengan ucapan syukur. Hari ini saya rindu bahwa kita mulai membangun hidup kita. Kita semakin kuat di dalam membangun kehidupan batiniah kita. Kita tidak menjadi orang yang lemah, kita tidak menjadi orang yang khawatir, kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Tetapi kita bangun hidup kita memiliki batin yang sehat sehingga berkat Tuhan atas hidup kita sempurna. Batin yang enggak sehat bisa menular kepada tubuh yang enggak sehat. Benar. Batin kita yang enggak sehat akan mempengaruhi tubuh kita yang sehat menjadi tidak sehat. Saya punya teman seorang guru. Dia mulai begini, ketika mau pensiun, dia itu berkata begini, wah, sedelongkas aku pensiun, bar pensiun aku rano kegiatan, baru rano kegiatan maka sakit-sakitan aku, setelah sakit-sakitan matilah aku. Itu seorang guru loh saudara, biasa ngajar loh saudara. Dan saya katakan, seorang majelis lagi, aktivis gereja, bukan hanya majelis, ketua majelis.
Dan akhirnya betul. Akhirnya betul, sakit, tubuhnya sakit. Karena kekhawatiran yang ada di dalam hati. Ketika saya berkunjung, sempat ngobrol banyak. Pak Mul, bagaimana ini nanti saya pensiun, apa yang saya harus kerjakan? Pak, Bapak ini orang yang luar biasa. Tuhan percayakan pelayanan maaf kata lebih besar dari saya. Saya ini seorang pendeta, saya ini seorang gembala. Layak melayani, layak punya beban penggembalaan yang sebesar ini. Bapak itu orang awam, tetapi Bapak dipercaya menjadi ketua majelis. Ketua majelis itu bebannya hampir sama dengan gembala sidang. Tidak digaji. Dari mulai pekerjaan sekolah minggu, sampai pelayanan mimbar, sampai cari pendeta, sampai cari gembala, sampai pembangunan gereja, sampai semuanya tetek bengek dikerjakan. Tetapi ketika mau pensiun, aduh aku habis ini tidak berharga, habis ini aku ini siapa? Kalau kemarin aku ngajar, selamat siang Pak Guru, selamat siang Pak Guru. Wah besok bagaimana lagi? Sempat drop, tapi puji Tuhan, di lingkungan teman ini, ada orang-orang yang menguatkan, Pak semangat, Tuhan masih percayakan pelayanan, Tuhan masih percayakan. Dan pemulihannya terus berjalan, meskipun Bapak Ibu, sekarang kalau jalannya sudah begini. Dan karena gula, matanya ini harus tiap 2 minggu disontek. Jadi bola matanya itu tiap 2 minggu disontek. Tiap 2 minggu disontek. Kalau enggak kanan kiri, kalau enggak kiri kanan, kalau kanan kiri. Kenapa? Karena ada penyumbatan di mata karena gula darah yang tinggi. Tetapi saya bersyukur, dia sudah mulai belajar mengucap syukur, mulai mengalihkan kekhawatiran dengan perkara-perkara yang produktif, mengalihkan perkara-perkara yang tidak berfaedah kepada perkara-perkara yang luar biasa. Dia masih ikut pelayanan di tempat kita. Meskipun dia sudah termasuk orang yang tidak muda lagi, tetapi dia boleh memegang beberapa anak-anak remaja. Remaja peduli. Apa itu istilahnya di PPA? Dimulai dari mana? Kalahkan kekhawatiran, bangun keyakinan, percaya, nyatakan segala sesuatu dalam permohonan, dalam doa dan ucapan syukur. Dia seringkali berkata, Mas Mul, saya bersyukur masih diberikan kesempatan Tuhan. Iya Pak, semangat, semangat layani Tuhan. Pekerjaan tidak hanya jadi guru, pekerjaan yang Tuhan percayakan masih banyak. Akhirnya dia berkata, Pak, saya sudah tidak jadi ketua majelis, tapi saya masih mendukung gereja. Sip. Dulu ketika mau pensiun dia berkata, Pak Mul, nanti kalau saya sudah pensiun jadi guru, kalau saya sudah pensiun dari kemajelisan, saya mau pindah ke Bukit Hermon. Saya berkata, jangan Pak. Bapak sudah diletakkan Tuhan di sana bertahun-tahun. Berapa cabang Bapak buka, berapa pos PI Bapak buka. Jangan ke Bukit Hermon. Karena kalau Bapak ke Bukit Hermon, Bapak jadi penonton. Bapak di sana masih dipakai. Bahkan satu kali dulu pernah, satu pos PI yang dirintis mau diberikan kepada kita. Pak, tidak ada yang melayani di sana Pak. Tapi ketika kita proses, kita pendekatan ke sana saudara, ternyata ada sebuah gereja yang sudah mengakomodasi mereka. Dan kita serahkan itu kepada gereja itu. Dan saat ini bertumbuh. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir atas hidup kita. Apa yang baik terjadi dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Kita angkat satu pujian, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Setiap proses dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk mendewasakan, untuk kita punya pengalaman dengan Tuhan, untuk kita boleh diajar, dilatih Tuhan berperang, sehingga kita satu kali kelak akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berhasil, bahkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sementara kita pujikan pujian ini, biarlah pujian ini mengajar kita mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita boleh mengucap syukur bahwa kehendak Tuhan yang baik bagi kita. Oh, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagi. Sekali lagi berkata, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami percaya rencana Tuhan dan jalan-jalan Tuhan itulah yang terbaik. Meskipun kami hari ini belum mengerti, meskipun kami hari ini belum bisa menerimanya, tapi Roh Kudus, mari Engkau yang memberikan kami hikmat untuk kami mengerti. Mari Roh Kudus, Engkau yang melembutkan hati kami sehingga kami boleh menerima. Dan kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan untuk segala proses yang terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu ketika kami mengucap syukur, kami sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan atas hidup setiap kami, sehingga hidup kami, hati kami, iman kami boleh semakin kuat dan bangkit kembali. Dan kami yakin akan rancangan Tuhan. Itu yang terbaik bagi kami sehingga kami tidak khawatir menghadapi apapun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Yang menghadapi kekhawatiran hari ini, Engkau yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu rancangan yang terbaik. Dan Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan.
Untuk itu biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran boleh turun atas seluruh hidup sidang jemaat-Mu. Menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan. Memulihkan dan menguatkan. Itulah kerinduan setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus berbicara lebih dalam atas hidup kami. Sehingga kami mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak kami.